gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim. Dijagalah marwahnya yang bayar pajak. Masa kayak ngene, Pak? Seadanya. Nggak masuk akal, Pak. Warga Kaltim. Sana rumah sakit HIS, sana pusat pemerintahan Kutai Barat. Masuk jalan seadanya, Pak. Gubernur Kaltim ini kok rasanya seperti sengaja mengolok-olok masyarakat ya? Kenapa sikap Gubernur Kaltim belakangan ini seperti sedang mengejek rakyatnya sendiri? Beberapa waktu lalu beliau menolak isu politik dinasti dan nepotisme. Alasannya sederhana, karena beliau merasa dirinya dan keluarganya dipilih langsung oleh rakyat. Oke, kalau gubernur memang rakyat yang memilih, tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Kalau Kadin Kaltim itu siapa yang memilih? Karena yang dilantik justru keponakannya sendiri, dan usianya pun masih 23 tahun. Bahkan anak kandungnya juga jadi anggota. Wajar kalau publik bertanya, ini benar-benar proses organisasi yang wajar atau karena ada bayang-bayang kekuasaan di belakangnya? Belum selesai sampai di situ. Publik sedang ramai membahas mobil dinas mewah 8,5 M Range Rover autobiografi. Katanya mobil ini sudah dikembalikan, tapi mobil ini terlihat dipakai main golf dan bahkan muncul di acara pelantikan Kadin. Justru disinilah publik makin bertanya-tanya, ini benar-benar klarifikasi yang jujur atau cuma sekedar teknik ilusi politik untuk meredam amarah rakyat? Karena jujur saja, semua rangkaian kejadian ini terasa seperti bukan sekedar kebetulan. Tapi seperti sikap yang seolah tidak peduli pada kritik masyarakat, atau bahkan seperti sedang sengaja mengolok-olok rakyatnya sendiri. Ini orang kok semakin hari semakin melebarkan sayapnya untuk membentuk dinasti yang kuat. Kemarin kakaknya jadi apa, adiknya jadi apa, terus istrinya juga jadi apa. Banyak banget guys, ada yang DPRD, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati. Nah sekarang nih keponakannya nih, jadi kadin termuda di Kaltim guys. Wah, terus masyarakat Kaltim kalian kemana aja? Pertanyaan saya itu, kalian tuh kemana aja? Kok mau gitu loh disetir oleh satu dinasti tertentu? Mau apa? Kalimantan mau jadi hak milik dia semuanya, dikuasai dari A sampai Z gitu. Please, bergerak dong masyarakat Kaltim. Protes. Jangan kayak begitu. Jangan sampai semuanya dimonopoli oleh satu keluarga. Dulu pernah loh terjadi hal ini tuh kalau nggak salah di Banten. Pernah begitu. Dari A sampai Z itu keluarganya dia semuanya. Kalian tahu lah pasti pokoknya yang orang-orang Banten. Karena saya merasakan, saya pernah tinggal di Banten. Guys, itu sampai sekarang pun begitu. Namun, ada nggak efek atau dampak yang terjadi untuk di daerahnya tersebut? Tidak ada yang signifikan. Dari dulu, dari tahun 80-an saya tinggal di sana, sampai detik sekarang anakku tinggal di sana, tidak ada perubahan yang sangat menonjol, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di Kaltim sama seperti itu? Katanya banyak jalan lubang-lubang dan sebagainya. Masyarakat pun miskin dan sebagainya. Padahal Kaltim itu adalah daerah yang sangat kaya. Jadi ngapain aja tuh para pejabat itu? Ngapain pertanyaannya? Memperkaya diri sendiri dan keluarganya gitu? Mengeruk semua apa yang ada di Kaltim. Yuk bergerak, yuk. Supaya apa? Untuk mencerdaskan masyarakat Kaltim itu sendiri. Ya, kalian cerdas. Pasti kalian bisa. Dengan cara apapun, yang penting legal. Yang penting mengikuti koridor. Ya, jangan anarkis. Tapi kalian harus benar-benar tegak lurus untuk memasyarakatkan masyarakat Kaltim dan mensejahterakan itu semua. Jangan mau dibodohi oleh orang maruk akan duit dan kekuasaan. Salam, Lita Gading. Pak Prabowo, Mendagri ini di bawah Mendagri ya. Tolong dipantau hal ini. Ya, kalau enggak saya yang akan mengusut semuanya. Salam, Lita Gading. Ciriin, ini gue. Guys, baru juga kemarin ya, beres yang Gubernur Kaltim balikin mobil. Ini ada berita baru nih guys. Nyusul jejak adiknya, Hasanuddin Mas'ud anggarkan mobil dinas Rp 6,8 M. Waduh, buset. Coba kita lihat.
Cuma perlu diketahui kalau mobil usianya 7-10 tahun itu sebenarnya pemborosan karena lebih banyak biaya pemeliharaan perawatannya dibandingkan kita pengadaan mobil. Pengadaan mobil itu juga sebenarnya efektif dalam jangka panjang daripada sebentar kita jalan mengikuti gubernur kemarin, kita nggak bisa lanjut karena mobilnya nggak kuat. Iya Pak, boleh, tapi nggak usah 6,8 M maksudnya Pak. Yang 1 M juga itu mobilnya tuh udah bagus-bagus Pak, banyak banget kok merek-mereknya. Dan bukan merek-merek jelek, semuanya merek-merek bagus dan memang mahal-mahal mobilnya. Setelah sebelumnya pengadaan mobil dinas gubernur Kaltim, Rudi Masud senilai 8,5 miliar jadi sorotan, kini sang kakak Hasanuddin Masud yang menjabat Ketua DPRD Kalimantan Timur juga menganggarkan dana 6,8 M untuk kendaraan dinas baru. Waduh, gila ya. Gue bingung gue, asli. Bandara, stasiun, dan tempat umum di Jakarta. Kan bisa buat yang lain ya guys ya, bisa buat yang lebih bermanfaat untuk rakyat gitu maksudnya. Beli mobil 2M deh nggak apa-apa gitu loh, jangan 6,8 M banget gitu. Coba komen guys. Mamang masih inget nggak video KDM yang ini? Yang mana Mang Iwan? Nah yang ini. Terus saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup, nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru, jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat di sini Jawa Barat, kita rubah aja nanti. Saya mau protes kalau kayak gini nih sama Bapak Aing. Apa yang diprotes sih mah? Ya kenapa sih video Bapak Aing yang itu muncul lagi sekarang banyak gitu? Ikan bukan Bapak Aing yang munculin. Kasian sama gubernur yang mau beli mobil 8,5 miliar, Iwan. Takutnya kena mental. Kita harus menjaga marwahnya. Oh, tahu nggak kabar terbarunya dari beliau itu? Emang apa kabar terbarunya? Akhirnya dia membatalkan membeli mobil 8,5 miliarnya itu, Mang. Yang benar. Bener, Mang. Ini ada buktinya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Mantap. Waduh, kenapa Mamang kelihatan bahagia sekali? Ya bahagia tuh kita sebagai konten kreator yang merangkap influencer ya, kalau ada kebijakan yang tidak bijak terus kita suarakan dan akhirnya kebijakan itu dirubah, itu sebuah kesuksesan, Mang Iwan. Oh gitu maksudnya. Mana kornet? Mana kornet? Kenapa nyariin kornet? Itu Korea netizen. Iya, kenapa nyariin kornet? Ya kan dia dengan membanggakan diri katanya bahwa Kinet atau kornet itu bisa mengatur hidup idolnya, ya kan, bisa mengontrol hidup idolnya. Aduh, belum seberapa tuh itu mah. Lihat kita nih, baru saja kita mengatur kebijakan publik. Iya bener. Sampai-sampai gubernur gagal membeli mobil karena diserang terus sama netizen. Kemarin-kemarin merubah status tersangka korban jambret menjadi bebas tanpa syarat. Oh bener bisa. Baru ngatur idol batu gampang. Emang kita bisa mengatur hidupnya idol K-pop? Ya tuh tinggal diboikot juga hidup mereka mah kembali ke pengaturan awal, Mang Iwan. Pengaturan awal. Emang ini ada komenan lucu memang dari netizen waktu Gubernur Kaltim mau beli mobil 8,5 miliar itu, Mang. Emang apa komennya? Katanya Gubernur Kaltim beli mobil mewah itu cuma buat menyesuaikan outfit dari istrinya, Mang. Penampilan fashion dari istrinya katanya gitu. Outfitnya emang kayak gimana? Nah ini kayak gini nih, lihat nih. Tuh, ya kan? Tapi maaf deh, Mang Iwan. Kayaknya kita udah kelewatan kalau kayak begitu. Karena kan kalau namanya gaya fashion itu kan selera masing-masing, itu mah selera pribadi, urusannya privat, bukan urusan kebijakan publik atau Si Mamang, yang namanya baju pakaian dari pejabat publik itu ya jadi urusan publik atuh, Mang. Gimana? masa sih?
Ya jadi urusan publik kan, baju dinasnya aja pakai uang rakyat, atuh mang gimana? Iya ya. Alah, pada zaman Presiden Jokowi pernah diperingatkan kalau pejabat publik itu penampilannya ya sederhana aja, jangan terlalu heboh, jangan terlalu mewah, bisa menyakiti hati masyarakat. Oh gitu.